Upaya hukum Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menemui jalan terjal. Gugatan pra-peradilan yang diajukan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa terkait perkara tersebut ditolak. Namun, putusan itu tidak membuat pihak Dr. Tifa menghentikan langkah hukumnya. Sebaliknya, Dr. Tifa menyatakan tetap akan melanjutkan proses hukum melalui jalur yang tersedia. Gugatan pra-peradilan tersebut sebelumnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sistem informasi penelusuran perkara, perkara itu tercatat dengan nomor 132 PID PRA 2026 PN Jakarta Sel. Gugatan tersebut berkaitan dengan keabsahan proses penuntutan dalam perkara yang menjerat Dr. Tifa. Langkah ini ditempuh setelah perkara Dr. Tifa sebelumnya mengalami dinamika panjang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kasus tersebut bermula dari polemik mengenai keaslian ijazah Joko Widodo yang kemudian berkembang menjadi perkara pidana. Dr. Tifa bersama Rai Suryo akhirnya berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait isu tersebut. Dalam proses hukum sebelumnya, perkara keduanya juga telah dipisahkan atau splitsing. Dengan demikian, meskipun berada dalam perkara yang berkaitan, masing-masing terdakwa menjalani proses hukum dan strategi pembelaan secara terpisah. Dr. Tifa sendiri sebelumnya pernah mengambil langkah berbeda terkait pra-peradilan. Pada Juni 2026, ia sempat membatalkan permohonan pra-peradilan setelah dipastikan tidak ditahan oleh kejaksaan. Kuasa hukumnya, Aziz Yanwar, saat itu menyebut keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi hukum untuk menghadapi perkara pokok. Namun, perkembangan perkara berikutnya membuat Dr. Tifa kembali menempuh jalur pra-peradilan. Dalam pengajuan yang dilakukan pada Agustus 2026, pihak Dr. Tifa mempersoalkan proses hukum yang terjadi setelah perkara sebelumnya mengalami perubahan. Kuasa hukum Dr. Tifa, Aziz Yanwar, sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya ingin menguji proses hukum yang dilakukan penyidik, termasuk penerapan sejumlah norma pidana terhadap pernyataan Dr. Tifa mengenai ijazah Jokowi. Pihaknya berpendapat pernyataan tersebut berkaitan dengan kajian terhadap objek ijazah, bukan serangan personal terhadap Jokowi. Perkara ini menjadi perhatian karena posisi Dr. Tifa tidak hanya berhadapan dengan proses pidana, tetapi juga berupaya menguji aspek prosedural dari proses hukum yang dijalaninya. Di sisi lain, penolakan pra-peradilan membuat perkara tidak berhenti pada perdebatan mengenai sah atau tidaknya proses yang dipersoalkan melalui jalur tersebut. Proses hukum pokok tetap menjadi arena berikutnya bagi pihak Dr. Tifa untuk menyampaikan pembelaan. Sebelumnya, perkara Dr. Tifa juga sempat mengalami perkembangan penting di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan pihak Dr. Tifa. Putusan tersebut membuat pemeriksaan perkara pada tahap itu tidak berlanjut ke pembuktian dan berkas perkara beserta barang bukti diperintahkan untuk dikembalikan kepada penuntut umum. Situasi tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian panjang perkara yang membuat isu ijazah Jokowi kembali bergulir di ruang hukum. Bagi pihak Dr. Tifa, persoalan yang diperjuangkan bukan hanya soal tudingan mengenai ijazah Jokowi, tetapi juga mengenai bagaimana proses hukum terhadap dirinya dijalankan. Sementara dari sisi penegak hukum, perkara tersebut berjalan berdasarkan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Dr. Tifa. Karena itu, penting untuk membedakan antara isu keaslian ijazah dengan perkara pidana yang menjerat pihak yang menyampaikan tudingan mengenai ijazah tersebut. Pra-peradilan juga tidak dimaksudkan untuk menentukan benar atau tidaknya tudingan mengenai ijazah Jokowi. Mekanisme tersebut pada dasarnya digunakan untuk menguji aspek tertentu dari proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dengan ditolaknya gugatan pra-peradilan Dr. Tifa, persoalan tersebut belum otomatis menyelesaikan seluruh polemik yang muncul. Justru, perhatian kini kembali tertuju pada bagaimana proses perkara pokok berjalan. Dr. Tifa masih memiliki ruang untuk menyampaikan pembelaan dalam persidangan. Bukti, argumentasi hukum, serta keterangan para pihak nantinya akan diuji dalam proses persidangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini juga tidak berdiri sendiri. Nama Rai Suryo sebelumnya ikut terseret dalam perkara yang sama. Namun, karena berkas perkara telah dipisahkan, proses hukum keduanya berjalan dalam perkara masing-masing. Perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa tercatat dengan nomor perkara berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian, penolakan pra-peradilan bukanlah akhir dari perkara Dr. Tifa. Jalur hukum masih terbuka melalui proses perkara pokok dan mekanisme hukum lain yang tersedia sesuai ketentuan. Yang menarik untuk ditunggu adalah bagaimana pihak Dr. Tifa menggunakan ruang persidangan berikutnya untuk mempertahankan argumentasi mereka. Sebab setelah gugatan pra-peradilan ditolak, pertarungan hukum akan semakin bergeser dari persoalan prosedural menuju substansi perkara.
Publik juga akan menunggu bagaimana jaksa membuktikan dakwaan dan bagaimana pihak Dr. Tifa membangun pembelaannya. Pada akhirnya, perkara ini akan ditentukan melalui proses hukum dan pembuktian di pengadilan, bukan melalui perdebatan di media sosial.